Hello everyone. Welcome to Physics course. Hope all of you stay safe, tetap semangat ya supaya kita bisa berdiskusi dengan baik hari ini. Kalau kemarin kita sudah berdiskusi bagaimana energi kinetik rotasi, bagaimana energi kinetik gerak menggelinding atau rolling motion, dan bagaimana hubungannya dengan energi kinetik translasi. Itu sudah kita tuntaskan di course sebelumnya. Maka hari ini kita akan bahas bagaimana kalau momentum benda yang bergerak secara rotasi. Karena kalau momentum benda yang bergerak secara translasi atau bergerak secara linear kemarin sudah kita bahas di chapter sebelumnya, yakni di momentum linear dan impuls. Maka hari ini kita mau melihat bagaimana sih momentum benda kalau bergerak secara rotasi. Maka sering disebut dengan momentum angular. Jadi topik atau materi diskusi kita hari ini adalah momentum angular atau momentum sudut. Nah, untuk yang pertama, Bapak mau tampilkan tabel berikut ini. Tabel berikut ini adalah menjelaskan bagaimana translasi atau linear saling berhubungan dengan yang namanya rotasi. Dimana kalau misalkan perpindahan di translasi S dan di rotasi theta tetap ada hubungan bahwa S sama dengan theta dikali R. Sementara kalau di linear itu massa ya. Kalau di rotasi massa inersia linearnya. Kemudian kalau di rotasi kita sebut dengan inersia rotasi. Kemudian berkaitan dengan kecepatan atau kelajuan. Kalau di kelajuan linear kita simpulkan V ya. Tentu ada hubungannya dengan kelajuan rotasi atau rotational speednya. Dimana kalau di rotasi jadi kita simpulkan dengan omega, dan ada hubungan V dengan omega ya, dimana V sama dengan omega dikali R. Itu kemarin udah kita bahas di kinematika rotasi. Jadi selanjutnya energi kinetik, sebelum ke energi kinetik, gaya sebenarnya. Gaya di translasi biasanya kita simpulkan dengan F. Sementara kalau di rotasi dia kan berubah menjadi torsi, gaya yang menyebabkan benda berputar. Tapi tetap ada hubungan torsi dengan gaya, di mana torsi itu adalah gaya dikali dengan lengan gayanya, lengan gaya yang bekerja, atau jarak antara garis kerja gaya dengan poros atau sumber rotasinya. Kemudian energi kinetik juga saling berhubungan, di mana energi kinetik translasi adalah setengah mv kuadrat dirotasi menjadi setengah I omega kuadrat. Jadi saling berhubungan ya. Maka kita lihat di momentumnya. Kalau momentum linear kita sudah bahas di chapter sebelumnya. Momentum linear itu adalah inertia in motion atau mass in motion, di mana massa yang bergerak ya pasti memiliki momentum. Itu kemarin konsepnya. Kemudian kita rumuskan bahwasanya V akan sama dengan M dikali V, atau besar momentum akan sama dengan M dikali V. Kemarin kita simpulkan bahwasanya momentum itu adalah ukuran kesukaran memberhentikan sebuah objek yang bergerak dengan kecepatan linear. Makanya kita sebut dengan linear momentum. Gimana kalau di sudut momentum angular? Momentum angular adalah bagaimana inersia rotasi bergerak dengan kecepatan sudut atau bergerak dengan kelajuan sudut. Jadi ukuran kesukaran memberhentikan massa yang bergerak secara rotasi itu kita sebut dengan momentum sudut. Jadi aplikasinya sangat banyak dalam kehidupan sehari-hari. Ya, aplikasi momentum sudut ini sebenarnya sangat banyak dalam kehidupan sehari-hari. Maka Bapak tuliskan karena analoginya massa di linear akan beranalogi dengan inersia atau berhubungan dengan inersia rotasi. Kemudian kelajuan linear akan berhubungan dengan kelajuan sudut ya kalau di rotasi. Maka kita tuliskan momentum angular atau momentum sudutnya atau momentum ketika objek bergerak secara rotasi itu akan sama dengan I dikali omega, artinya inersia dikali kelajuan sudutnya. Jadi Bapak ulang sekali lagi, linear momentum itu dipengaruhi oleh dua hal. Kemarin udah kita clearkan di chapter sebelumnya. Bahwasanya linear momentum bergantung kepada massa dan V. Artinya perubahan massa dan perubahan kecepatan sangat sensitif mempengaruhi linear momentumnya. Dan karena massa di translasi itu sebenarnya berhubungan dengan inersia rotasi di
gerak rotasi, kemudian V linear ditranslasi itu berhubungan dengan kelajuan sudut di rotasi, maka bisa kita tuliskan yang di linear V sama dengan M dikali V, maka yang di rotasi momentumnya akan menjadi I dikali omega. Jadi clear hubungan ini. Kemudian dengan bantuan analogi translasi rotasi bisa kita tuliskan bahwasanya momentum sudut itu adalah momentum linear dikali dengan R-nya dikali dengan jaraknya dari sumber rotasinya. Maka kalau mau kita tuliskan ini sebenarnya hanya alat bantu supaya kamu paham dari mana ini. Maka kita tuliskan V dikali R. V itu apa? Momentum linear. Momentum linear itu adalah MV, ya, MV. Maka kita tuliskan MV dikali R. Nah, kemudian V kan sama dengan omega dikali R ya. Omega dikali R karena kemarin sudah kita pelajari hubungan V, omega dan R. Maka kita tuliskan M omega R kali R sama dengan MR kuadrat omega. MR kuadrat itu adalah inersia rotasi jika objeknya kita anggap sebagai partikel. Baru kita bahas ngomong inersia. Maka besarnya momentum sudut itu akan sama dengan I dan I dikali omeganya. Jadi ada dua faktor juga yang mempengaruhi besarnya momentum sudut, yaitu inersia rotasi si objek dan kelajuan sudutnya. Jadi ada dua variabel yang bisa dimanipulasi untuk menghasilkan momentum sudut, atau ada dua variabel yaitu inersia rotasi dan kelajuan sudutnya. Ketika kita mau menghitung atau ketika kita mau mengetahui nilai momentum sudut objek yang bergerak secara rotasi. Kemudian setelah itu kita akan belajar yang namanya hukum kekekalan momentum sudut. Nah selanjutnya berkaitan dengan momentum sudut, kita akan diskusikan mengenai kekekalan pada momentum sudut. Karena kemarin ketika kita berdiskusi momentum linear, kita juga sudah diskusikan ya, ternyata momentum linear itu kekal selagi gaya yang bekerja sama dengan nol atau resultan tidak ada resultan gaya luar yang bekerja. Maka perubahan momentum linear terhadap waktunya akan sama dengan nol karena gaya sama dengan nol. Gaya itu kan adalah berubahnya perubahan momentum terhadap selang waktu juga. Kemudian momentum mula-mula ya pasti tetap sama dengan momentum akhirnya. Total momentum mula-mula akan sama dengan momentum akhirnya. Kemudian kita lihat di angular momentum atau di momentum sudut. Maka ketika kamu lihat video yang pertama tadi, guru yang mendemonstrasikan bagaimana kekekalan momentum sudut itu sebenarnya. Maka ketika dia rapatkan tangan, dia akan bergerak atau berputar lebih cepat daripada ketika dia merentangkan tangannya. Ini menunjukkan bahwasannya momentum itu kekal. Artinya ketika dia mendekatkan tangannya ke katakan badannya, maka dia sebenarnya sedang memperkecil inersianya. Tahu ya kenapa? Karena ya inersia rotasi dipengaruhi oleh jarak pusat massa terdistribusi. Ya, jadi semakin kita dekatkan ke badan, maka inersia rotasi kita akan semakin kecil sehingga kecepatan sudutnya akan semakin besar. Nah, ketika dia rapatkan, maka dia akan berputar lebih cepat, direntangkan lagi akan lebih lambat. Ini menunjukkan hukum kekekalan momentum. Kemudian kalau kamu menonton ice skating ya, pemain ice skating atau katakanlah penari balet. Ketika misalkan pertama dia bergerak dengan kecepatan omega 1, kemudian dia rapatkan tangannya ke badannya, pasti akan bergerak lebih cepat sebenarnya. Pasti akan bergerak lebih cepat. Nah, ini juga senada dengan yang tadi Bapak jelaskan bahwasanya ketika dia memperkecil inersianya untuk momentum sudut yang kekal, maka kecepatan sudutnya akan semakin besar. Jadi kalau kita tulis, ya momentumnya akan kekal, mula-mula akan sama dengan ini sebenarnya. Maka kalau inersianya besar, omeganya akan relatif lebih kecil daripada inersianya diperkecil inersia, maka kecepatan sudutnya yang akan semakin besar. Sama halnya dengan peloncat indah, dia akan menekuk badannya ketika melompat supaya mempercepat putaran. Nah, ketika mendekati akhir lompatannya, dia akan meluruskan kembali badannya supaya memperlambat dan dia bisa mendarat dengan baik. Nah, maka selanjutnya kalau untuk persamaan matematisnya itu tadi aplikasinya. Jadi aplikasi dari momentum sudut ini sebenarnya dominan di
katakan ya di olahraga ya. Nah, bagaimana misalkan ice skating dan menari balet dan lompat indah dan sebagainya. Kemudian kalau untuk persamaan matematisnya ya kita tuliskan, selagi tidak ada torsi luar yang bekerja, resultan torsi yang dari luar bekerja sama dengan nol, ya maka momentumnya pasti kekal. Artinya momentum sudut mula-mula kan sama dengan momentum sudut akhirnya. Nah, maka perubahan momentumnya terhadap waktu selang waktu tertentu akan sama dengan nol. Ya, karena resultan atau no external torsi ya, tidak ada torsi eksternal yang bekerja, maka momentum sudutnya akan kekal. Itu Bapak rasa untuk pengantar momentum sudut dan hukum kekekalan momentum sudut. Selanjutnya kita akan berlatih beberapa contoh soal. Tetap semangat.